Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tantretan, perkenalkan nama saya Siti Hovifa Elita, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Gizi Klinik angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang gizi dengan menggunakan produk bahan pangan lokal, yaitu kotel wobonkol atau kotel dengan isian wortel abon ikan tongkol. Teman-teman pasti penasaran kan, apa sih kotel itu? Nah, jadi kotel itu merupakan makanan khas daerah Kota Besuki, Kabupaten Situbondo, yang diolah dengan bahan dasar tepung tapioka atau tepung kanji dengan campuran ikan laut, baik itu ikan tongkol, ikan tenggiri, dan jenis ikan lainnya. Biasanya kotel dikonsumsi dengan penambahan topik, bumbu petis ataupun bumbu air cabai. Namun di sini saya ingin memodifikasi pembuatan kotel dengan penambahan isian di dalamnya berupa wortel abon ikan tongkol. Alasan saya menggunakan tambahan wortel abon ikan tongkol dalam pembuatan kotel ini karena seperti yang kita ketahui, daerah Kota Besuki merupakan daerah yang terkenal akan kekayaan hasil laut yang melimpah, terutama ikan tongkol yang terkenal dan memiliki cita rasa yang khas dan berbeda di antara ikan tongkol dari daerah lainnya. Dan penggunaan wortel sendiri, seperti yang kita ketahui, wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki banyak kandungan vitamin di dalamnya dan berfungsi sebagai zat pengatur di dalam tubuh. Oleh karena itu, pembuatan kotel dengan penambahan wobonkol atau penambahan wortel abon ikan tongkol ini dirasa sangat cocok sebagai makanan selingan, khususnya untuk balita dengan status gizi buruk. Karena kotel wobonkol ini selain mengandung protein yang tinggi di dalamnya juga terdapat sayuran berupa wortel. Nah, daripada kalian pada penasaran bagaimana sih cara pembuatan kotel wobonkol, yuk kita simak pembuatan kotel wobonkol sekarang bersama-sama. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan kotel wobonkol atau kotel dengan isian wortel abon ikan tongkol adalah sebagai berikut. Yang pertama ada piring, kemudian ada baskom dan spatula, kemudian ada ulekan, kemudian ada teflon ataupun bisa menggunakan wajan, kemudian ada pisau, kemudian telenan, sendok teh, sendok makan, dan garpu. Langkah pertama dalam proses pembuatan kotel wobonkol yaitu kita terlebih dahulu membuat isiannya berupa wortel abon ikan tongkol. Adapun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kotel wobonkol adalah sebagai berikut. Ini merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan wortel abon ikan tongkol, yaitu ikan tongkol, 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, ketumbar dan jinten, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kencur, dan 1 ruas kunyit, merica, dan lombok besar, gula secukupnya, garam secukupnya, dan kaldu jamur secukupnya. Untuk penggunaan kaldu jamur sendiri itu disesuaikan dengan selera ibu-ibu ya.
bisa menggunakan merek lainnya. Kemudian di sini ada wortel. Di sini sesuai selera juga ya. Namun di sini saya menggunakan wortel dengan bentuk kotak kecil seperti ini. Kemudian ada minyak goreng. Sebelum kita melakukan pembuatan kotel bobon kol, kita diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu agar tangan kita bersih dari kuman-kuman. Untuk ikan tongkolnya sendiri, step pertama kita suir terlebih dahulu. Di sini saya menyuirnya menggunakan garpu. Bisa juga menggunakan tangan ya. Di sini suirannya suir halus ya ibu-ibu. Untuk bumbunya sendiri, kita satukan di dalam cobek, kemudian kita ulek hingga halus. Bisa juga di blender, namun untuk memiliki cita rasa yang khas, di sini saya lebih memilih untuk menguleknya. Untuk bumbu ikan tongkolnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk tingkat kehalusannya bisa dilihat sendiri, kurang lebih seperti ini. Setelah bumbu sudah halus, kita terlebih dahulu menuangkan minyak untuk menumis. Sedikit saja ya teman-teman, sekitar 2 sendok teh saja. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Apinya menggunakan api kecil ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Kemudian kita tumis. Ketika sudah tercium aroma harum, kita masukkan merica secukupnya ya. Sambil diaduk-aduk, kemudian tambahkan kaldu jamur yang kita siapkan tadi. Aromanya sudah tercium ya teman-teman. Setelah bumbu sudah tercium sangat harum, kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita suir-suir. Kemudian kita campur hingga semua bumbunya tercampur merata. Setelah abonnya kering seperti ini dan minyaknya sudah tidak ada ya, sudah meresap. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita rebus tadi. Kemudian kita campurkan hingga merata. Setelah sudah kering seperti ini dan sudah tercampur dan wortelnya sudah matang ya, kita matikan kompor, kemudian kita tiriskan di wadah. Untuk pembuatan kotelnya sendiri, bahan-bahan yang digunakan yaitu terdiri dari 200 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 20 gram tepung terigu, 4 siung bawang putih, kemudian ikan tongkol yang sudah diulek halus, ada merica bubuk,
gula secukupnya, kaldu jamur secukupnya, kemudian ada garam secukupnya. Di sini saya ingin memodifikasi kotel sendiri dengan penambahan sari wortel yang berguna untuk menarik perhatian balita dengan warna yang mencolok atau yang berbeda dengan kotel-kotel yang ada di sekitar kita. Langkah pertama yaitu kita campurkan terlebih dahulu tepung tapiokanya. Kemudian tepung terigu, bawang putihnya, kemudian kita campurkan ikan tongkol yang sudah diulek halus. Setelah itu, merica bubuk secukupnya, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, gula secukupnya, kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Semua bahan sudah tercampur rata, kita tambahkan sari wortelnya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk. Setelah tercampur, kita tambahkan air mendidih ke dalam adonan tadi. Tambahan airnya sedikit demi sedikit hingga menjadi kalis. Ketika adonannya sudah kalis, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan warnanya sangat cantik, bukan? Setelah dua bahan sudah jadi seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita bentuk kotelnya terlebih dahulu. Pada umumnya kotel sendiri berbentuk bulat pipih, namun di sini saya ingin memodifikasinya dengan memberi isian yaitu berupa wortel abon ikan tongkol. Ini saya ingin membentuknya seperti bentukan kue pastel ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita bentuk pipih seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan isian wobon kolnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk isiannya kita taruh di tengah ya. Kita lipat ya. Seperti ini teman-teman. Kita rekatkan. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bentuk menggunakan garpu. Cukup ditekan-tekan ya. Seperti ini menyerupai kerang. Setelah itu kita lakukan proses penggorengan.
Minyaknya sudah panas, kemudian kita goreng kotelnya. Setelah itu kita lakukan proses penggorengan. Kita terlebih dahulu memanaskan kompor dan tunggu hingga minyaknya mendidih. Kemudian kita balik ya teman-teman. Ketika warnanya sudah cantik seperti ini, sudah kuning keemasan, kita angkat ya. Itu hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selain digoreng, kotel juga bisa di frozen atau dikukus. Biasanya kotel ini disajikan menggunakan bumbu rujak atau bumbu petis seperti ini. Ini hasilnya. Nah, bagaimana nih Bun? Sangat mudah bukan? Bisa nih kita coba mempraktikkannya di dapur kita masing-masing. Mungkin cukup sekian video bahan pangan lokal yang kaya gizi dan cara pengolahannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.